motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah kesusilaan. Ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu. Selamat malam Mirsa, hingga hari ini hampir setiap hari publik selalu disuguhkan dengan perkembangan terbaru kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang dilakukan oleh mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Dan yang terbaru Mirsa, hari ini mantan Kadif Propam menjalani sidang komite etik di TNCC Polri yang dilangsungkan dengan tertutup. Nah, kemarin Kapolri juga menghadiri rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR. Pada pertemuan kemarin, Kapolri mengklarifikasi mengenai sejumlah hal yang ramai diperbincangkan publik. Mulai dari bagan mengenai Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 yang beredar luas di masyarakat, hingga adanya indikasi uang 900 miliar yang ditemukan di bunker milik Ferdi Sambo, begitu dugaannya. Itu juga diklarifikasi kemarin. Dan Kapolri juga menegaskan kembali motif pembunuhan berencana ini adalah motif yang terkait dengan tindak asusila antara pelecehan dan juga perselingkuhan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kami akan mendiskusikan malam hari ini di dua sisi bersama saya Dwi Anggia. Adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu. Ya, menjawab pertanyaan terakhir tadi ya, benarkah isu perselingkuhan atau pelecehan yang menjadi satu-satunya motif dalam dugaan pembunuhan berencana ini? Nanti kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya di studio. Saya akan perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Mbak Irma Huta Barat, Sri Kandi Batak Bersatu. Kak Irma lah ya, Batak Bersatu. Inang, ya, selamat malam Kak Irma. Selamat malam. Ya. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir J. Selamat malam Pak Kamarudin. Selamat malam. Horas. Boleh digunakan mic-nya ya? Artinya everything is okay. Oh, everything is okay. Raja sudah gitu. Oke. Mic-nya Bang. Mic-nya dipakai dong Bang. Nah di ujung Horas sana, gitu ya? Ya. Horas itu everything is okay atau semua anak raja, Holland raja sudah, itu artinya Gitu Horas. ya. Oh, Horas, oke. Jadi yang perempuan maupun yang laki-laki anak raja semua kan gitu. Oke. Di ujung sana ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat Kapolri. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Anggi, selamat malam Ya. semuanya. Dan kita juga menanti narasumber satu lagi, ada Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch yang sejatinya harus bergabung bersama kita malam hari ini lewat virtual ya, melalui Zoom. Kita tahu Pak Sugeng tadi memenuhi panggilan dari DPR juga terkait dengan mengklarifikasi sejumlah keterangan. Oke, tadi di awal kita sudah menyaksikan bagaimana perkembangan kasus Brigadir Yosua ini yang terus saja mengejutkan setiap harinya. Kemarin publik juga dikejutkan dengan fakta baru mengenai kronologis yang kembali berubah. Tapi sebelum saya masuk ke sana nih, sebelum ke Pak Kamarudin dan juga Ibu Irma, saya mau ke Pak Ari dulu. Hari ini yang paling baru adalah Ferdi Sambo menjalani sidang komisi etik oleh kepolisian ya. Iya. Oke, ini kalau kita lihat sidang etik dijalankan, apakah akan berdampak cukup besar dengan kasus pembunuhannya sendiri nantinya Pak Ari? Atau apa sih yang sebenarnya dilewati dengan sidang etik ini? Tidak,
sidang etik ini adalah merupakan bentuk daripada komitmen Kapolri ya untuk menyelesaikan kasus ini dengan serius gitu. Jadi kemarin itu kan ada 2 ya. Kasus itu kan 340 ya, pembunuhan yang direncanakan Pak Sambo CS dengan ajudannya, dengan supirnya dan sebagainya itu. Dan kemudian rekayasa, saya pakai sebut rekayasa kan bukan non profesional, itu kurang tepat bagi saya. Merekayasa TKP yang atas perintah Pak Sambo kepada loyalisnya. Skenario palsu itu ya, Iya, yang di skenario awal yang ya. dibikin oleh itu. Jadi kemarin itu dengan mulai kode etik, maka 30 orang yang diduga tadinya ikut-ikut Pak Sambo itu langsung bisa dikandangin kan itu. Sehingga itu bisa mempercepat proses. Nah, sementara itu pidananya menyusul setelah ditentukan tersangka Baradae dan sebagainya itu. Pidananya sudah selesai kan? Nah, sekarang kode etiknya juga ini diutamakan kepada Pak Sambo duluan kan. Yang lain-lain karena peranannya nggak jelas tuh. Masing-masing beda-beda kan yang 31 tuh. Kalau Pak Sambo kan udah jelas. Makanya didulukan kode etiknya dan biasanya kode etik itu nggak sampai 1 hari biasanya. Berapa hari. Tapi ini cukup panjang nih hari ini. Enggak dikebut 1 hari ini kan dipaksakan selesai gitu kan. Itu, memang biasa berlangsung tertutup ya Pak Ari untuk sidang etik ini? Memang tertutup dan tidak serta 1 hari biasanya beberapa hari gitu. Iya. Ini kok bisa cepat sekali ini ya yang mungkin ya untuk mempercepat kepastian lah gitu tindakan terhadap Pak Sambo ini dari kode etiknya sendiri gitu. Kalau dari kita melihat kasusnya apa biasanya diterapkan? Ada pasal-pasal etik apa yang dilarang oleh kalau ini Pak kode Sambo? etik itu ya. Jadi kode etik ini gini. Kita lihat hukumannya aja lah. Yang paling ringan ya hukumannya teguran, kemudian sampai terakhir PTDH. Nah, PTDH itu pemberhentian tanpa dengan hormat. Nah, pemberhentian tanpa dengan hormat itu kriterianya nomor 1 kalau melanggar pidana, kalau sudah ingkrah. Tapi juga apabila dia melakukan tindakan yang merugikan nama institusi, tindakan yang sewenang-wenang, penganiayaan melampaui batas kewenangannya, itu bisa kena PTDH juga. Jadi tidak harus menunggu pidananya. Kalau melihat kasus ini ada kemungkinan arah ke sana ya? Bisa. Jadi saya kira sekarang yang disasar bukan ke 340-nya karena kan belum inkrah. Tapi yang disasar adalah dia sudah melakukan tindakan yang sangat memalukan institusi. Sewenang-wenang, menganiaya saja udah termasuk itu bisa PTDH. Tapi apalagi kemarin, membunuh. Gitu. Kemarin sempat Verdi Sambo informasinya menyampaikan surat pengunduran diri sebelum sidang etik itu memang diatur berlangsung. juga di dalam komisi etik. Setiap orang yang diancam PTDH boleh mengajukan mengundurkan diri. Boleh mengajukan pengunduran diri. Tapi nanti keputusannya adalah dari atasan yang berwenang. Dan putusan PTDH itu yang disampaikan oleh komisi itu hanya saran, rekomendasi. Komisi etik sidang ya. Keputusannya adalah rekomendasi ini di PTDH. Nanti yang mem-PTDH ya Pak Kapolri juga. Gitu, bukan komisi etik ini. Tapi biasanya nih Pak Ari, kalau kasus sudah seperti ini, yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri sebelum sidang etik, biasanya ini kan keputusan diambil oleh pimpinannya ya. Kelihatannya akan tendensinya seperti apa keputusan Kapolri? Saya kira Pak Kapolri nggak berani ambil risiko ya. Wong publik sudah kayak gitu kan. Gitu. Jadi publik sudah menekan kayak gitu. Kemarin itu kan kita sudah dipermalukan seluruh Indonesia, seluruh dunia lah. Gara-gara tingkah ini kan jadi sudah tidak pantas lagi untuk di dalam ini. Kok masih dipertahankan itu namanya kan. Jadi, Mbak Irma juga pasti memperhatikan ini ya. Ini kemarin kan Verdi Sambo mengajukan surat pengunduran diri. Ini mengingatkan kita nih kepada kasus yang hampir serupa ya. Kalau di KPK sempat ada juga dugaan pelanggaran etik oleh salah seorang komisioner yang kemudian juga mengundurkan diri. Nah, ada beberapa kasus yang serupa nih. Apakah Anda juga melihat ini ada upaya nih menyelamatkan diri dalam tanda kutip sebelum di sidang etik? Iya. Jadi kita mesti ingat bahwa yang sangat penting bagi seorang Verdi Sambo itu adalah pencitraan, ya kan? Kita mendengarkan begitu banyak kata-katanya yang di media massa dan TV. Presisi bahwa citra Polri terlihat dari Propam, divisi Propam, bahwa kami adalah garda terdepan. Nah, itu kan jadi bumerang akhirnya ya. Kalau untuk mengembalikan itu tidak semudah membalik tangan ya kan. Karena artinya selama ini yang diomongkan, yang digaung-gaungkan itu adalah bohong, ya, basa-basi. Soal pengunduran diri, tadi Pak Arianto sudah bilang, kalau dia sudah jelas melakukan tindak pidana yang berat. Nah, menurut saya ini penting untuk diingat ya, bahwa Verdi Sambo itu polisinya polisi loh. Dia itu yang selalu harus
memberi contoh kepada polisi-polisi supaya tidak nakal, supaya tidak melanggar hukum. Lalu itu sebagai penegak hukum, ketika ia melakukan pembunuhan berencana, maka itu adalah disaster. Kalau Pak Arianto bilang ini aib bagi seluruh institusi kepolisian. Kalau saya bilang itu adalah kerusakan yang fatal yang diakibatkan olehnya. Karena sebagai seorang polisi dan penegak hukum itu kita jadi bertanya-tanya, kok bisa di kepolisian ada manusia seperti itu? Apapun alasannya, menghilangkan nyawa orang dengan berencana, menghilangkan barang bukti, lalu mengajak begitu banyak 93 loh. Kalau kita ini kan biasanya nggak boleh bilang itu kepolisian, itu oknum. Kalau oknum itu ini 2 udah banyak atau ini 3, kalau 93 itu namanya gerombolan, bukan oknum lagi. Karena jadi begitu masifnya senario ini dijalankan oleh begitu banyak orang dari berbagai divisi, jadi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang biasa. Ketika Mahfud MD mengatakan bahwa ini bukan kriminal biasa, artinya disinilah Kapolri diminta ketegasannya, karena ketika menentukan Sambo selama 30 hari saja itu sudah terlalu lama. Lalu sampai hari ini pun juga sidang kode etik itu masih seperti mengulur-ulur. Kalau saya sih ingin bertanya, apalagi yang mau dipertimbangkan? Ketika seorang penegak hukum melecehkan hukum, gak usah bicara soal pelecehan seksual, pelecehan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Polisi itu penting banget kalau kita mau demokrasi ya, negara demokratis. Tidak ada yang lebih penting dari penegakan hukum. Tapi mungkin bagaimanapun tetap harus lewatin proses kali ya Bu ya. Nah gini, proses pidana itu kan makan waktu, tadi kan Pak Arianto bilang. Tapi kan adalah kemampuan untuk mendengarkan sentimen dari masyarakat. Dan ini sudah hari ke-47, ya kan? Terlalu lama untuk satu kasus yang bisa dijadikan momentum untuk bebersih. Jangan dilihat masalah di hilirnya, tapi di hulunya itu berarti sangat gawat. Kepolisian ini gawat banget. Bagaimana bisa ada rekrutmen yang membuat seorang polisi melanggar hukum tanpa ragu-ragu dan kemudian mengajak seluruh gerombolannya untuk melakukan itu. Ini kan pertanyaan besar. Jadi waktu kita orang mau masuk ini. kepolisian itu cita-citanya apa? Ini gerombolan Sambo gitu ya, kalau kita sebut ya. Iya, dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Bagaimana supaya ada prevention ke depannya tidak terjadi lagi seperti ini PR ya Pak Arya untuk institusi kepolisian khususnya Bang Kamarudin. Ini juga sudah bergabung bersama kita secara virtual ada Pak Sugeng Teguh Santoso Ketua IPW. Selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam. Iya, ini capek banget nih kayaknya setelah hari ini ke DPR ya. Ya biasa, Pak Arianto selamat malam, Bang Kamarudin dan Mbak Irma ya. Ya, selamat malam. Ya Pak Sugeng, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ya, tapi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kita harus jeda dulu sejenak, dua sisi akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali dua sisi. Saya merecall sedikit ya. Kemarin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Pak Kapolri dengan jelas menyebutkan bahwa motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini adalah motif asusila atau tindak asusila antara pelecehan dan juga perselingkuhan. Bagaimana kemudian tanggapan pihak keluarga Bang Kamarudin? Setelah sempat kemarin bahwa laporan pelecehannya sempat digugurkan kan? Jadi pola pikirnya Kapolri ini belum tertata dengan baik. Maksudnya pelecehan gimana? Dengan perselingkuhan itu beda. Kalau pelecehan berarti korbannya tidak menghendaki. Ya. Tapi kalau perselingkuhan dia suka sama suka atau senang sama senang. Ya. Kapolri mengatakan di Komisi 3 pelecehan atau perselingkuhan. Masih didalami pelecehan antara sudah dua ini. terbantahkan. Pelecehan sudah terbantahkan dengan locus delicti, tempus delicti, duren 3. Atas laporan Ibu Putri maupun atas laporan Pak Perdisambo. Itu sudah SP3 karena tidak ditemukan tindak pidananya. Lalu mereka berpindah locus delicti menjadi ke Magelang. Itu pun sudah saya patahkan. Saya patahkan dengan cara
mengungkap ke TV One ya, ke teman Mbak juga itu. Ini loh percakapan Ibu Putri dengan adik almarhum. Polisi juga di Yanma. Dia malah memuji-muji almarhum ini. Luas banget, multi talenta. Sampai baju anak-anak disetrikain. Kamu nggak bantuin kakakmu? Kamu lagi apa lagi libur kan begitu? Si Reja menjawab, saya lagi piket. Dari situ dari situ kita menganggap bahwa tidak ada pelecehan. Karena Ibu Putri bahagia. Artinya, sehingga tuduhan dia melapor kepada suami itu terbantahkan. Mungkin ada indikasi yang kedua berarti perselingkuhan. Apakah seperti yang Kapolri bilang? Kita berpikir perselingkuhan kan begitu. Perselingkuhan tidak mungkin. Karena kami itu orang Batak adalah keturunan raja. Orang-orang terhormat. Tidak boleh kami berselingkuh dengan ibu kami. Karena Ibu Putri itu adalah ibunya. Jadi ibu kandungnya di Jambi, Ibu Painundun atau Ibu Sambung atau ibu yang merawat itu yang di Jakarta. Kami itu selalu diarahkan untuk hormat kepada orang tua. Karena kami itu harus patuh kepada hukum Taurat yang kelima. Hukum Taurat yang kelima mengatakan, wajiblah kau hormati ayah dan ibumu supaya kau berbahagia dan lanjut umur. Ada 2 janji situ. Bahagia dan lanjut umur atau panjang umur. Nah ini kan ibunya. Pak Ferdi Sambo ini sudah dibanggakan sebagai ayahnya. Ibu Putri dibanggakan sebagai ibunya. Maka dia wajib hormat. Ya, kalau begitu apakah Pak Kapolri salah ini dengan timnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut bahwa ini antara pelecehan dan perselingkuhan? Tidak ada pelecehan, tidak ada perselingkuhan. Terbukti sudah dihentikan laporan mereka. Dan karena Pak Kapolri mengulangi ini di DPR Komisi 3, maka besok pagi saya akan buatkan laporan polisi tentang 317, 318, Junto 5556. Supaya ketahuan siapa yang ngajar-ngajarin Ibu Putri untuk mengatakan pelecehan. Karena ini kan dibuatnya skenario kejahatan ini kan di ruang Kapolri. Yaitu melalui plan A, plan B, plan C. Jadi gagal plan A pindah ke plan B. Tunggu, itu harus dijelaskan di ruang Kapolri oleh yang terduga penasihat Kapolri ya. Staf ahli atau penasihat itu. Nah ini kan yang membuat novelnya itu atau komiknya itu kan sudah mundur. Tapi kalau kita lihat. Dan ini juga yang membuat siapa namanya rekan saya Patra Mjen terkena prank katanya kan karena dia membaca komik, tidak bertemu dengan Ibu Putri. Dia begitu yakin dengan membaca komik yang rancangan staf ahli Kapolri ini, maka dia yakin terjadi pelecehan karena dia bilang saya ini lulusan International Essex University, maka ini terjadi pelecehan, ada kekerasan seksual katanya. Hanya baca komik, komiknya sendiri tidak benar. Nah kalau saya tunjukkan nanti bukti lagi itu lebih hebat lagi. Pembunuhan tanggal 8 Juli. Laporan tanggal 8 Juli, SPDP tanggal 8 Juli, perintah penyidikan tanggal 8 Juli. Kayak malaikat orang ini, bisa kerja brok langsung jadi gitu loh. Sedangkan kita melapor ke polisi 5 tahun pun masih lidik. Bahkan pernah saya temukan di Dirtipidum Polri 9 tahun lidik. Karena yang dilapor ini pengusaha terkaya 20 Indonesia, saya bela. Maka waktu saya tegur kepada Dirtipidum, kau jangan bikin malu orang Batak ya. SP3 saya bilang, maka di SP3. Tapi ini saya boleh lanjutkan ya. Kapolri itu dengan tegas menyebutkan tidak ada motif lain selain di antara pelecehan dan perselingkuhan ini. Ada. Saya sudah minta kepada Kabar Eskrim tangkap itu rohaniawan yang mengawinkan si bapak dengan wanita cantik itu. Karena kami dilarang bercerai. Mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Apa yang dipersatukan Elohim tidak boleh diceraikan manusia. Berarti kok bisa dinikahkan? Sebentar. Berarti benar dong kalau Pak Kapolri bilang perselingkuhan, cuman ada indikasi perselingkuhan yang lain. Artinya itu kan kehormatan pribadinya si bapak dong, bukan ibu. Jangan dibilang korbannya ibu. Itu sebabnya ibu ini pun jadi saya lapor ke polisi karena ibunya diam terus. Harusnya kan ibu ini bangkit dong, katakan yang benar, katakan yang sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita kan gitu. Bahkan saya sudah menawarkan diri loh, saya mau ketemu Ibu Putri dong, saya mau dengar curhatan hatinya supaya perkara ini cepat selesai. Kurang baik apa saya? Bahkan anaknya pun saya minta kepada Kabar Eskrim, saya akan adopsi anaknya. Saya janji saya sekolahkan sampai doktoral dan saya punya kemampuan untuk itu. Yang penting jangan gara-gara anak kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya tidak tercapai gitu loh. Saya ingin minta tanggapan dari Mbak Irma. Bagaimana Anda melihat pernyataan Kapolri ini bahwa ini pelecehan dan perselingkuhan? Sementara untuk kasus pelecehannya sebenarnya udah gugur kan? Iya, jadi kan ini kalau saya bilang kan masa iya Kapolri kemakan cerita karang-karang. Ini kan dari kalau orang bilang itu hearsay, omong-omong. Kemarin itu saya menghadiri wisudanya almarhum Joshua dan ngobrol lah dengan bapaknya. Jadi Joshua ini anak pertama laki-laki yang dari kecil selalu penurut, sangat baik, tidak pernah
luput dari sekolah minggu, nggak pernah bolos sama sekali. Dari 4 anaknya itu dialah yang paling baik, yang paling tidak pernah melawan dan paling tahu diri. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan ajudan ada 8 nih, ya. Joshua itu paling disayang dan paling pandai. Makanya saya mau tanya sama Pak Kapolri, ini polisi ngelamar jadi polisi, disuruh nyetrikain baju, disuruh nganterin makanan ke anak sekolah. Apakah itu termasuk di dalam job description, ya kan? Artinya dia orang yang sangat dipercaya. Kalau sampai dia boleh pegang baju anak-anaknya, itu kan private sekali. Saya nggak tahu, nanti bisa ditanya sama Pak Arianto, apakah ajudan itu boleh sampai urusan makanan, baju anak-anak, cucian, sampai menyetrika segala. Polisi itu dibayar oleh negara untuk menegakkan hukum. Kalau dia bekerja di tempatnya Verdi Sambo dengan melakukan pekerjaan yang begitu banyak, pekerjaan private ya, artinya dan melayani masyarakat. Itu dia, Itu kan bagian. bisa bayar sendiri kalau cuman buat Nyetrika baju, nyetrika atau baju, mengantar ngambil makanan. baju anak-anak sekolah. Artinya kan dia nyetrika baju, masukin ke kamar, ngambil bajunya, menyusun. Itu hal-hal yang sangat pribadi yang sudah dipercayakan. Artinya dia orang yang sangat dipercaya. Sebentar, Mbak Irma. Selama 2 tahun. Itu Oke. urusan dalam loh. Sebentar. Jangan main-main. Kita tanya Karena langsung. baju-baju itu tidak boleh dipegang. Ada yang ketiga lagi. Kalau memang dia tidak percaya kepada Joshua, tidak mungkin kemana-mana itu harus ikut. Apa-apa harus Joshua. Karena apa? Kalau mau tidak ada pelecehan atau sesuatu terjadi, suruh polwan dong. Yang Urus menempel istrinya. sebagai ajudannya. Oke, Pak Iya Ari, dong. itu bisa seperti itu nggak sih? Mic-nya boleh Iya. digunakan nanti Bang ya. Nah, Pak Ari, ini sampai sejauh itu nggak sih job description-nya seorang ajudan sampai nyetrika Kalau baju anak? resminya sih ajudan itu cuma melayani bapak ya, kalau memang itu ajudannya bapak. Tapi biasanya ibu pejabat juga ada ajudan, tapi biasanya polwan yang Ya. itu. Nah, kemudian kalau yang melekat pada pejabat itu biasanya ada ajudan, ada sopir. Cuma 2 itu yang resmi ya. Kalau tapi di rumah ada pembantu atau pengawal, ART lah ya, penjaga, ada. penjaga Oke. yang di rumah. Berarti Ajudan itu Verdi ya itu, Sambo ajudan. menyalahgunakan jabatan dong dengan menggunakan tenaga-tenaga kepolisian yang direkrut bukan untuk menyetrika baju, bukan untuk urus baju seragam anak-anak, lalu juga urus makanan dan antar-antar. Saya pikir itu disgrace kepada kepolisian sendiri. Dia itu ngambil kuliah sarjana hukum loh, pengen jadi perwira. Dan saking dipercayanya berarti itu adalah kejadian yang selama 2 tahun itu menunjukkan bahwa dia orang yang sangat dipercaya. Oke, artinya Anak perempuan loh itu yang punya baju ya, seragam, artinya indikasi pelecehan itu gugur di situ menurut Anda. gugur dengan sendirinya. Oke. Nah, balik lagi Pak Ari. Ada mungkin seperti itu, Anda punya ajudan, sempat punya ajudan yang tugasnya sampai seperti itu juga Pak Ari? Selama ini saya enggak ya. Ajudan ya hanya Atau mungkin melayani lumrah bapaknya. di kemudian pejabat-pejabat kalau itu mungkin kepolisian ya yang lain? karena kedekatannya atau karena lamanya dipercayanya gitu. Saya dengar dulu jadi apa urusan rumah tangga pun diserahkan pada dia. Itu sehingga apa rusak segala apa itu makanya ada CCTV rusak tuh di dalam HP-nya dia juga ada kan. Gitu. Jadi intinya dia selain ajudan ya, tapi posisinya kalau nggak salah malah sopir kan itu kan. Iya, sebagai supirnya Ibu kan? Putri. Iya, Nah. Ibu Putri, sopirnya Ibu Putri gitu. Iya. Tapi di situ Tugasnya disebut-sebut itu Joshua juga sebagai itu, supirnya ya. Gini Pak Arianto, Oke. ini kan ada barada, ada brigadir ya kan. Brigadir itu kan lumayan tinggi ya dibandingin Ya. barada, ya dong. Waktu dia melamar ke universitas terbuka, cita-citanya itu mau jadi perwira. Lalu dia melamar, bapaknya yang cerita. Betapa anak baik ini ingin jadi sarjana hukum, ingin jadi perwira dan ingin menikah setelah dia dapat gelarnya. Oke, ini Anda paparkan ini untuk menggugurkan indikasi Iya, pelecehan ya anak berarti yang ya. bagaimana dia bercita-cita dia mau lulus sekolah. Karena bagus IPK-nya tinggi, dia dianjurkan untuk mengambil S2. Ya dong. Setelah dia menganjurkan S2, dia ingin menikah. Oke, sebentar Mbak Irma. Saya ingin menunjukkan nih dari Bang Kamarudin ya. Ini Percakapannya berikut dengan fotonya. ini boleh saya WhatsApp-nya. bacakan sebentar ya. Silakan. Ini dari Ibu Putri ke adiknya gambarnya dong. mendiang Joshua ya. Puji di situ. Mohon izin, kakaknya rajin banget, luar biasa sampai nyetrika luwes banget. Sini Dek merapat ke Magelang bantuin kakaknya. Siap Ibu, serba bisa jadi bingung gajinya multi talenta begini. Artinya Ada ini enggak perempuan yang dilecehkan memuji-muji
Oke. pelakunya. Kalau saya ngelihatnya juga beda. Digunakan itu Kamarudin. Satu Orang lagi, yang sebentar. orang yang segitu Sebentar, baiknya, selain ini orang yang begini. segitu baiknya mau Kan Kapolri menyetrika. bilang selain pelecehan katanya perselingkuhan. Ya. Wanita mana atau istri siapa yang mau mengaku kepada suaminya, aku habis berzina loh, habis berselingkuh loh dengan ajudan kita gitu loh. Itu mah keterlaluan, itu mah nggak waras menurut saya. Artinya kan tuduhan Kapolri ini tidak benar. Pelecehannya sudah terbantahkan dengan WhatsApp ini ya. Tuduhan kedua kan selingkuh katanya. Oke. Artinya kan berarti Ibu Putri memberitahu Pak Perdisambo, kami habis selingkuh loh. Nah ini kan ada saksi mata katanya Bang, ada Loh, Kuat, katanya ada yang kan lain-lain yang menyaksikan. mengadu. Ibu Putri katanya mengadu bahwa dia habis berselingkuh atau habis dilecehkan. Dilecehkan. Ada nggak wanita atau perempuan atau ibu Mengaku, rumah ya. tangga yang memberitahu dia telah berselingkuh kepada suaminya? Saya rasa tidak ada. Oke. Nah, Oke, kita kalau titik sampai mengenai di sana ya. penghasut ini, ajudan-ajudan atau squad-squad yang menghasut ini sudah dari tanggal 21 Juni sudah ada. Buktinya saya kasih ke penyidik bahwa memang ada di situ squad lama yang suka menghasut. Termasuk juga apa itu Kuat Ma'ruf ini kan sudah lama tidak kerja. Oke. Kurang lebih 2 tahun karena kena Covid kan. Iya, Dia sama tiba-tiba kerja lagi. Betul, ada satu lagi Bang Ito yang dibilang ketika Andi Rian dan juga Kapolri mengatakan bahwa Verdi Sambo melakukan pembunuhan ini karena menjaga harkat dan martabat keluarga. Kita bicara soal harkat dan martabat yuk. Kalau kamu dilecehkan orang, maka harkat dan martabatmu itu tidak terganggu sama sekali. Karena kamu tidak melakukan sesuatu yang buruk. Karena korban di situ. Of course. Ya. Jadi itu dipahami dulu. Saya mungkin makanya saya bilang kalau Kapolri merasa bahwa itu benar dengan dalih ingin menjaga harkat dan martabat keluarga, makanya dia marah lalu melakukan setelah marah dengar cerita dari Kuat atau dari istrinya maka langsung wah saya ingin merencanakan pembunuhan nih. Justru Dan ada lanjutannya. Jadi pembunuhan itu dengan obstructions of justice itu menjadi satu paket. Tidak bisa pembunuhan dilihat berdiri sendiri. Kalau dilihat CCTV yang ditunjukkan dia pulang itu muka daripada apa ini karena saya belajar juga apa namanya itu body language gitu ya. Kemudian eye language, belajar juga NLP, Neuro Language Program. Jadi saya saya bisa belajar bahasa otak itu. Saya melihat muka orang gestur orang kelihatan, mimiknya kelihatan. Nah, di situ ketika dia pulang belum bertemu Putri itu sudah amarahnya luar biasa loh kalau kita lihat mukanya ya. Walaupun itu CCTV potong-potongan ya, seperti misalnya pada jam 15.49. Itu almarhum punya peran 2 di menit yang sama. Satu pakai sepatu, satu pakai sendal. Itu editan. Ini apa ini? Yang ingin lebih Anda ajabnya sampaikan lagi, apa? Yang Apa lebih yang ajabnya lagi, CCTV itu dipadu antara yang tanggal 7 dan tanggal 8 yang punya Pemda DKI kan itu. Inilah kejahatan. Apa? Anda ingin menyebutkan apa bahwa itu juga Saya sudah diedit? menyebutkan bahwa rekayasa. ini bukti-bukti CCTV-nya itu rekayasa. Oke. Kemudian sepatu dan sendal itu ada pula di Sungai Bahar. Kan ajaib toh. Iya. Sedangkan di sini kita tanyakan. Berarti dengan perkataan lain, almarhum nyeker. Tahu nyeker kan? Ya. Kaki Tanpa ayam. Dia pergi menggunakan dari alas rumah kaki. saguling, nyeker atau kaki ayam ke rumah dinas. Oke. Kan begitu. Itu PR-nya polisi untuk mengklarifikasi nanti ya. Pak Sugeng, sudah tersambung Pak Sugeng ya. Kalau Anda melihatnya seperti apa Pak Sugeng? Karena ini motif tetap Kapolri menyebutkan ini nggak bergeser dari pelecehan atau perselingkuhan. Nggak ada motif di luar itu. Buat IPW nggak penting ya motif ya. Karena IPW tugasnya sebagai pengawas kepolisian itu sudah selesai sebetulnya ketika berhasil membuka kasus ini. Bahwa ini banyak kejanggalan. Dan akhirnya cerita rekayasa kasus itu terbongkar, akhirnya polisi telah menetapkan Verdi Sambo. Intinya bahwa proses pidana bisa dilakukan terhadap FS Sambo, ya. dengan sangkaan 340. Motif apapun ya, itu menjadi konsumsi publik yang menarik ya. Tetapi dalam pembuktian pidana, FS sudah mengakui adanya kehendak melakukan pembunuhan itu sebelum dipikirkan sebelum ada kejadian sebelum melaksanakan di di Duren 3 bahkan sudah dipikirkan dari Magelang. IPW nggak tertarik membahas motif menurut saya ya. Yang penting bahwa polisi telah menjalankan kewajibannya
memberikan keadilan dengan melakukan penegakan hukum terhadap FS dan juga obstruction of justice dan pelanggaran kode etik. Termasuk dengan juga dilangsungkannya sidang etik pada hari ini ya, Anda lihat ya? Betul ya. Itu sebagai satu pembenahan ya. Tadi kalau Bu Irma bilang tadi kan ini gerombolan, ini bukan oknum lagi nih Pak Sugeng. Kalau dari IPW apa nih? Apakah ini akan benar-benar jadi pintu masuk untuk bisa memperbaiki Polri? Saya bilang dari awal geng ya, geng dari awal. Saya bilang geng. Nah ini akan banyak catatan-catatan oleh Pak Kapolri ya, bahkan dari sidang dengar kemarin rapat kerja ya dengan DPR tuh banyak catatannya. Saya pikir Pak Kapolri sudah mencatat banyak masukan dari masyarakat, masukan dari sidang rapat kerja ya. Saya pikir sudah ada itu. Tinggal melakukan bagaimana membuat perencanaan kemudian eksekusi atas catatan-catatan tersebut dan dipublikasikan kepada masyarakat bahwa Polri telah melakukan pembenahan. Ya, Pak Sugeng, menurut Anda ini cukup nggak untuk mengembalikan kembali kepercayaan publik terhadap institusi ini setelah kasus ini mencuat? Ini kan upaya awal ya, upaya awal dengan melakukan penegakan hukum itu sebagai upaya untuk menjawab ketidakpercayaan publik. Ya. Sudah ditetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan. Kemudian ada obstruction of justice, upaya kedua. Bersamaan obstruction of justice ada juga pelanggaran kode etik. Jadi ada 3 klaster nih. Yeah. Klaster pidana terkait pembunuhan, klaster kedua obstruction of justice sekaligus paket pelanggaran kode etik. Klaster ketiga mungkin hanya pelanggaran kode etik, ya. Jadi ini ada 3 klaster. Ini kan upaya untuk memulihkan kepercayaan publik. Setelah itu apa catatan-catatan yang telah menjadi catatan perbaikan itu harus dieksekusi dan juga disampaikan kepada publik gitu loh. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan di 2 sisi ini. Yang juga menarik adalah bagaimana keterangan Baradae yang terus berubah-ubah sampai 3 kali kalau kami mencatatnya. Apa sesungguhnya yang terjadi dan bagaimana dampak perubahan keterangan ini untuk kasus ini sendiri. Usai jeda, 2 sisi akan kembali untuk Anda. Saudara Richard menyampaikan bahwa melihat almarhum Joshua terkapar, bersimbah darah, saudara FS berdiri di depan dan memegang senjata lalu diserahkan pada saudara Richard. Saat itu tim sus melapor kepada saya dan saya minta untuk menghadapkan saudara Richard secara langsung. Kita tanyakan kenapa yang bersangkutan merubah. Ternyata pada saat itu saudara Richard mendapatkan janji dari saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka. Sehingga kemudian atas dasar tersebut Richard menyampaikan akan mengatakan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Dan ini juga yang kemudian merubah semua informasi awal dan keterangan yang diberikan pada saat itu. Ya, kalau kami media menangkapnya ini adalah perubahan keterangan yang ketiga dari Baradae ya. Setelah yang pertama dengan skenario yang pertama tembak-menembak sesuai skenario yang disampaikan oleh polisi ya. Kemudian 2 minggu yang lalu dari pengacaranya yang sebelum dipecat itu ya ada Deolipa menyebutkan, mungkin kita bisa tayangkan kembali ya. Skenarionya adalah Baradae disuruh atau diperintahkan oleh Ferdi Sambo untuk menembak. Kita coba dengarkan bersama sebentar ya. Perintah membunuh begitu kencang. Woi, tembak, tembak, woi tembak. Kan gitu kan kata Pak Sambo begitu nih, kira-kira begitu nih. Dalam ceritanya dia ke saya yang non pro justisia adalah begitu, tembak. Dia kan bingung nih. Satu sisi juga dia bilang ke saya, kalau saya nggak nembak, pasti Pak Sambo juga pasti akan nembak si
Yosua. Karena posisinya si Yosua dalam posisinya berlutut. Persoalannya kalau Pak Sambo kemudian sudah berlutut ketika si Richard ada ke sana, Yosua udah berlutut di depan Pak Sambo. Jadi kita masih segar diingatannya bahwa itu posisinya berlutut dan disuruh tembak. Nah yang ketiga ini Pak Ari, saya ingin ke Pak Ari nih. Terbaru ya Kapolri kemarin bilang ini posisinya Baradae turun, Brigadir Yosua sudah posisi bersimbah darah di hadapan Verdi Sambo. Yang menjadi pertanyaan saya, ini keterangan kan selalu berubah-ubah Pak ya. Ini akan mempengaruhi sejauh mana terhadap kasus dan juga mungkin sampai di pengadilan mana keterangan yang akan digunakan nantinya? Yang dipakai yang keterangan terakhir. Kalau yang dulu pertama kali itu ya, itu kan keterangan yang dibikin skenario-nya Pak Sambo gitu kan. Nah kemarin itu begitu memang kuncinya ya itu tuh. Kita juga dorong juga ya. Kuncinya kalau Baradae itu jadikan tersangka, dia akan bisa kasarannya ngoceh lah gitulah. Kita gali keterangan yang sesungguhnya. Tapi selama itu kan dulu tidak bisa Baradae itu langsung dijadikan tersangka karena waktu itu begitu kejadian kan dari kubunya Pak Sambo itu kan masih kuat sekali untuk menghalang-halangi tim khusus yang mau meriksa itu. Gitu. Makanya dia menjanjikan akan di SP3 kasusnya kan terlambat. Tapi begitu Baradae jadi masuk, kemudian kan berubah keterangannya. Itu Pak Kapolri betul dipanggil, kemudian ditanya kenapa itu, dia baru jawab gitu. Nah, barulah itu lurus ke situ. Apalagi setelah yang 30 itu dimasukkan, kan nggak bisa ngalang-aling lagi. Jadi penyidikan laju ke sini. Lancar gitu. ya. Jadi keterangan yang berubah-ubah itu nggak masalah sebetulnya. Yang tapi terakhir yang dipakai adalah yang digunakan. terakhir. Nah, tadi saya ingin nambah komentar yang mengenai motif itu tadi ya. Motif itu apa sih, mesti tanda tanya banyak ya. Yang disampaikan oleh Pak Kapolri itu adalah apa yang didengar dari semua saksi-saksi itu. Itulah yang bisa disampaikan. Kan beliau kan masih mengatakan masih kita dalami lagi Ibu Putri itu kan. Karena kan itu tanda tanya itu tadi selingkuh atau pelecehan gitu ya. Itu nanti mungkin akan bisa didapat kalau Bu Putri Ibu bisa ditanya. Jadi intinya adalah Pak Kapolri juga terbatas juga ya. Informasi itu kan hanya nggak bisa dia mengada-ada pakai analisis itu nggak ada. Apa yang didengar itu yang dijadikan berdasarkan fakta dari keterangan saksi. Iya, dan semua yang ada gitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi dan itu motif itu kalau untuk 340 sudah cukup seperti Pak Sugeng tadi saya sampaikan kan. Cukup pengakuan polisi pelaku itu saja cukup buktinya ada merencanakan karena diakui oleh Pak Sambo sendiri, diiyakan oleh barada-barada yang lain dan kemudian marahnya itu karena dia tersinggung oleh karena harkat martabat keluarganya tersinggung, ya sudah itu aja. Maka perkara Anda jadi nggak penting lagi. Perkara apa yang terjadi nanti itu akan di pengadilan nanti. Gitu. Keterangan Bu Putri itu baru akan didengarkan besok ya, ini yang akan jadi kuncinya besok. Bang Kamarudin, Anda yang saya mau mengatakan itu pekerjaan sangat gampang sekali karena saya punya kecerdasan untuk itu dan saya rajin makan buah dan sayur. Jadikan tersangka petir, biar petir bernyanyi. Supaya ditunjukkan di mana CCTV itu yang disambar itu. Berikutnya, jadikan tersangka yang mengambil dekorder. Biar dia nyanyi di mana ditaruh dekordernya. Prosesnya sudah berjalan ini yang berikutnya, jadikan semua tersangka yang 35 dari 90-an itu. Biar mereka bernyanyi di mana CCTV-nya. Langsung kelihatan apa yang terjadi. Gampang toh? Baik, gitu nanti kita akan lanjutkan lagi ini. Banyak memang yang akan dibicarakan, tapi ada yang menarik juga mengenai Bagan Konsorsium 303 Kaisar Sambo yang beredar luas. Apa sesungguhnya dari Bagan ini informasinya? Kita lanjutkan usai jeda sesaat lagi. Tetap bersama kami. Bahwa apakah betul Kaisar Sambo dan gengnya terkait dengan masalah konsorsium, demikian juga dengan cat yang lain. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman, Pak. Jadi Propam saya minta untuk melakukan pendalaman. Namun di sisi lain, saya tegaskan bahwa terkait dengan masalah judi, ini sebenarnya pengungkapannya 1 tahun ini, dari Januari sampai Agustus itu kita telah mengungkap kurang lebih 641 judi online dan 1.408 perkara judi konvensional. Jadi ada kurang lebih 3.296 tersangka. Karena memang kemudian ini menjadi perhatian nasional, saya sudah perintahkan kepada seluruh pimpinan wilayah, Kapolres, Kapolda, Direktur, bahkan pejabat Mabes,
saya minta tidak ada lagi yang namanya judi, apakah itu judi online, apakah itu judi darat, yang masih nanti kemudian ada kegiatan. Jadi kalau itu nanti saya dapati, pejabatnya pasti saya copot. Oke, itu dengan jelas ya Kapolri menyebutkan, tapi dari pernyataan tadi saya tidak mencatat adanya Pak Kapolri langsung membantah, melainkan akan melakukan pendalaman. Saya mau ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, dalam pertemuan sebelumnya Anda sempat ngobrol ke saya juga bahwa Anda yakin bahwa bagan yang beredar itu adalah sumbernya dari internal bahasa polisi gitu ya. Ini agak sedikit nyambung nih dari Pak Kapolri bilang tidak langsung membantah, tapi akan melakukan pendalaman. Apakah memang ada indikasi kebenaran di situ, dugaan bahwa saling backing judi online dan lain-lain kalau Anda melihatnya? Jadi ya saya menyatakan itu kan berasal dari polisi, internal ya. Karena dua hal ya. Soal benarnya atau tidaknya itu yang bisa membuktikan itu ataupun menyelidiki itu adalah kepolisian. Jadi pernyataan saya juga saya sampaikan supaya ini diselidiki oleh kepolisian, bukan hanya diselidiki, kemudian hasil penyelidikan tersebut juga disampaikan kepada publik, ya. Jangan hanya nanti selesai di mana ini rapat kerja, ya, IPW akan mengawal tetap. Karena ini masih sedang ramai, kita selesaikan dulu sampai kasus pidananya FS dan kawan-kawan ini selesai, obstruction of justice selesai, kemudian kode etiknya juga selesai, ya, sudah dilimpahkan ke pengadilan, kode etiknya juga selesai, IPW akan menindaklanjuti data tersebut, ya. Hari-hari ini kan kita ini sedang sibuk dengan itu. Akan ada waktunya IPW akan menindaklanjuti oleh tim advokasi secara resmi bersurat kepada Pak Kapolri. Kami sudah juga siapkan. Gitu, ya. Oke, ini satu fakta ya Pak Sugeng ya, satu fakta yang beredar di masyarakat mengenai bagan konsorsium ini. Nah kalau kita lihat lagi dengan pemberitaan yang masif belakangan ini, saya ingin menghadirkan ya bagaimana masifnya penangkapan terhadap judi online. Ini hampir di beberapa wilayah di tanah air. Kita lihat bersama beritanya terlebih dahulu ini. Geledah rumah Big Boss judi online di Sumatera Utara, petugas panjat pagar hingga menaiki tangga. Oke, selanjutnya ini di Medan ya. Kemudian juga polisi gerebek ruko di Cipondoh yang diduga jadi markas judi online. Ini semuanya masih baru nih pada 24 Agustus di bulan ini semua. Selanjutnya ada pelaku judi togel online di Lampung Timur berhasil diamankan polisi. Ini juga berita baru 23 Agustus. Kemudian markas judi online di Neglasari Tangerang digerebek, 5 orang admin ditangkap polisi, bosnya Koh Randy dan Koh Wendy. Siapa tuh? Itu masih Agustus juga. Kemudian di Garut gerebek judi online, 2 bandar diangkut. Oke, yang ingin saya sampaikan Pak Sugeng, ini kasus judi tertangkap di mana-mana ini, kalau kami mencoba menghubungkan benang merahnya mulai mencuat setelah FS dijadikan tersangka. Kita tidak menuding ada backingan dan lain-lain ya, tapi karena munculnya bagan ini, wajar kalau akhirnya publik menganggap, wah apakah memang ada kaitannya? Jadi begini ya, pengungkapan judi online itu beda dengan pengungkapan judi konvensional. Pengungkapan judi online membutuhkan keahlian penyidik menggunakan teknologi cyber ya, dengan menggunakan analisis atau perangkat cyber. Begitu disampaikan perintah oleh Pak Kapolri begitu cepat ya, mereka kan sebetulnya sudah lama terdeteksi. Kalau tadi dikatakan bahwa rumah bandar judinya langsung digeledah, itu kan artinya polisi telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup ya untuk melakukan upaya paksa, penggeledahan upaya paksa ya. Berarti ada bukti permulaan ini bandar judi. Padahal baru disampaikan oleh Pak Kapolri. Ini menjadi pertanyaan IPW. Artinya mereka sudah punya datanya, sudah punya hasil penyelidikannya, ya. Ya, tetapi kemudian baru ditindak. Ini ada korelasinya dengan kemudian dengan sebelumnya IPW nyatakan ada dugaan perlindungan judi online. Ada dugaan.
Ya, jadi pernyataan Pak Kapolri itu kan setelah juga terbongkarnya kasus pembunuhan, obstruction of justice, dikaitkan lagi Satgasus, kemudian ada isu perlindungan judi online, Pak Kapolri menyatakan, kalau IPW menyatakan ini adalah satu sikap reaktif, ya, itu bagus, ya, itu bagus. Tetapi yang dikehendaki oleh IPW atau masyarakat adalah penindakan yang terencana dan konsisten ke depannya, gitu, ya. Oke, baik. Seperti itu, Ini Pak. saya yakin narasumber sini ingin menanggapi, tapi Bapak-Bapak mohon maaf, waktunya habis, itu sudah lewat 3 menit. Saya harus akhiri ya perbincangan di Dua Sisi malam hari ini. bisa Terima 1 kasih. menit. Singkat. Baik, kalau sampai Ferdi Sambo tidak dipecat dari kepolisian, saya akan gugat Presiden, Kapolri dan Oke. apa namanya ini yang tidak memecat dia itu. Oke, itu Terima pesannya kasih. ya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Mbak Irma, terima kasih sudah hadir. Pak Sugeng, terima kasih sudah bergabung bersama Selamat saya malam, di Dua sampai Sisi. jumpa. Saya akhiri Dua Sisi malam hari ini. Saya Dwi Anggia, selamat malam. Sampai jumpa.